Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Namira Ari Putri. Nama saya Aura Zahra Rarasati. Perkenalkan, nama saya Kristina Telsi Hurangian. Perkenalkan, nama saya Fairuz Rumaisa Ezkia Rahmayuan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zadal Al-Fatin. Di sini saya akan menjelaskan 7 tokoh psikologi. Oke, pertama ada Jean Martin Carcat dari 1825 sampai dengan 1893. Dia adalah seorang dokter saraf asal Prancis yang biasa juga disebut Bapak Neurologi Modern. Penelitiannya membuka jalan untuk psikoanalisis dan pemahaman gangguan kejiwaan. Dia juga sebagai dikenal gurunya Sigmund Freud, orang yang nantinya akan menciptakan psikoanalisis. Jadi bisa dibilang Carcat ini membuka jalan untuk para psikologi modern untuk mempelajari hubungan dari tubuh, pikiran manusia, dan perilaku manusia. Ada Wilhelm Wundt, tahun 1832 sampai 1920. Ia disebut Bapak Psikologi Modern. Wilhelm Wundt adalah tokoh asal Jerman yang dikenal sebagai pendiri psikologi ilmiah. Tahun 1879, ia mendirikan laboratorium psikologi pertama di dunia di Universitas Leipzig. Wundt memisahkan psikologi dan filsafat dengan menekankan eksperimen dan pengamatan sistematis untuk memahami proses mental manusia. Pendekatannya dikenal sebagai strukturalisme, yaitu menganalisis isi kesadaran menjadi elemen-elemen dasar seperti sensasi, persepsi, dan emosi. Kontribusi utama beliau adalah mendirikan psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri dan menggunakan metode ilmiah. Tokoh yang saya ambil ada René Descartes dari tahun 1596 sampai 1650. René Descartes ini adalah seorang filsuf, matematikawan, dan ilmuwan asal Prancis yang dikenal sebagai Bapak Filsafat Modern. Dia lahir pada tanggal 31 Maret 1596 di Le Havre, Prancis, dan René Descartes meninggal pada tanggal 11 Februari 1650 di Stockholm, Swedia. Sejak kecil, Descartes ini dikenal cerdas dan suka berpikir secara kritis, dan ia menempuh pendidikan di sekolah yang bernama Jesuit La French, tempat ia belajar logika, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Namun ia mulai meragukan ajaran-ajaran lama yang tidak dapat dibuktikan dengan akal. Pengalaman penting pada tahun 1619 saat ia merenung di Jerman, René Descartes ini menemukan ide besar tentang metode berpikir secara rasional, dan dari sinilah lahir prinsip terkenalnya René Descartes yang diartikan sebagai cogito ergo sum, yang prinsipnya itu aku berpikir maka aku ada. Jadi René Descartes ini menulis beberapa karya besar seperti Discourse on the Method pada tahun 1637 dan Meditation on First Philosophy di tahun 1641, yang menurut René Descartes ini menjadi dasar perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Pada akhir hidupnya, Descartes ini diundang oleh Ratu Kristina dari Swedia untuk menjadi guru filsafat, tetapi ia meninggal setahun kemudian karena sakit akibat iklim maupun cuaca yang dingin di sana. Dan dari sini kesimpulan yang saya bisa ambil, jadi René Descartes ini adalah tokoh penting yang memperkenalkan cara berpikir secara rasional maupun secara ilmiah, dan ia meletakkan dasar bagi filsafat modern dengan menekankan bahwa pengetahuan yang sejati itu harus berawal dari keraguan dan pemikiran yang logis. Ada William James. William James lahir tahun 1842 dan wafat pada tahun 1910. Beliau adalah seorang filsuf dan psikologi Amerika yang dikenal sebagai salah satu pendiri psikologi modern dan filsafat pragmatisme. Karyanya yang terkenal adalah The Principle of Psychology yang dirilis pada tahun 1890, yang dianggap sebagai salah satu buku teks psikologi paling berpengaruh sepanjang masa. James menekankan pentingnya pengalaman subjektif dan kesadaran dalam memahami pikiran dan perilaku manusia. Dia juga tertarik pada penelitian psikis yang memuai kritik dari beberapa kolega. Dari bab philosophical roots ada Abe Faria. Abe Faria dikenal sebagai pelopor hipnosis modern yang menolak teori magnetisme hewani dari Franz Mesmer. Ia berpendapat bahwa kekuatan hipnosis tidak berasal dari magnet atau energi luar, melainkan dari sugesti dan imajinasi pikiran manusia itu sendiri.
Dalam bukunya yang berjudul On the Cause of Lucid Sleep pada tahun 1819, Varia menjelaskan bahwa hipnosis terjadi karena fokus dan keyakinan individu yang diarahkan pada satu ide sampai akhirnya memasuki keadaan tidur sadar atau lucid sleep. Ia meminta subjek untuk menutup mata, rileks, kemudian memberi perintah dengan kata tidur agar mereka masuk ke kondisi hipnotik. Pandangan ini mengubah pemikiran masyarakat dari yang bersifat mistis menjadi fenomena psikologis yang rasional. Kontribusinya sangat penting karena membuka jalan bagi penelitian tentang kesadaran, sugesti, dan kekuatan pikiran manusia yang kemudian dikembangkan oleh tokoh seperti Kierkegaard dan Freud dalam pendekatan psikoanalisis.